sih caranya bikin notaris nama nomor halaman? Ganti aja deh. Kalian semua jangan kayak dia ya. Bikin nomor halaman sama daftar isi tuh gampang banget loh. Mau tahu caranya? Tonton sampai habis. Di sini sudah ada makalah yang belum berisi nomor halaman, serta pada bagian daftar isi masih kosong. Hal pertama yang akan kita buat adalah nomor halaman terlebih dahulu, supaya memudahkan kita saat pembuatan daftar isi nantinya. Untuk membuat nomor halaman, pertama-tama klik pada bagian Insert, lalu pilih Page Number, lalu pilih Format Page Number. Selanjutnya pada number format kita pilih yang angka Romawi. Setelah itu kita pilih Start At, kita start dari 1, lalu klik OK. Selanjutnya kita pilih page number lagi, lalu pilih bottom of page, kita pilih yang plain number 2. Dan nomor halaman akan langsung terisi. Tetapi biasanya pada bagian cover itu tidak berisikan nomor halaman. Untuk mengatasi hal ini, kalian bisa langsung centang aja pada bagian different first page, maka secara otomatis nomor halaman pada bagian cover akan hilang. Biasanya dalam makalah itu menggunakan nomor Romawi sampai bagian daftar isi saja. Untuk bagian bab 1 hingga penutup itu menggunakan angka biasa. Jadi sekarang kita akan mengubah nomor halaman pada bab 1 hingga penutup yang masih menggunakan Romawi menjadi angka biasa. Pertama-tama letakkan kursor pada kalimat terakhir di daftar isi, lalu kita pilih layout, lalu pilih breaks, dan pilih yang continuous. Nah, secara otomatis dia akan membuat gap pada bagian daftar isi, lalu pindahkan kursor pada bagian kalimat pertama di bab 1, lalu kita ke bagian insert, kita pilih page number, kita klik yang format page number. Pada bagian number format, kita pilih yang angka biasa. Lalu setelah itu kita klik Start At, kita start dari 1. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, kita klik page number lagi, lalu pilih bottom of page, kita pilih yang plain number 2. Nah, tapi di sini pada bagian bab 1, dimulai dari nomor 2, bukan nomor 1. Cara mengatasinya gimana? Jadi pertama-tama, kalian balik lagi ke bagian insert, lalu pilih page number, lalu klik format page number, lalu start at-nya kita ganti jadi 0, lalu klik OK. Dan secara otomatis, nomor pada bagian bab 1 akan berubah jadi 1. Dan sekarang makalah kalian sudah berisikan nomor halaman yang sesuai, di mana bagian kata pengantar sampai daftar isi menggunakan angka Romawi, dan pada bagian bab 1 hingga penutup menggunakan angka biasa. Lanjut, kita ke tutorial membuat daftar isi otomatis di Word. Dan pastikan kalian sudah memiliki dokumen yang lengkap dari kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, dan bab 3. Membuat daftar isi kita memerlukan menu navigation yang memudahkan kita untuk berpindah halaman ataupun melihat heading-heading yang kita sudah buat. Untuk memunculkan menu navigation, kita hanya perlu mengklik Ctrl+F. Contoh, kita ingin pergi ke halaman kata pengantar. Kita hanya perlu mengkliknya saja. Nah, kita sudah muncul di halaman kata pengantar. Lanjut, kita membuat daftar isi dengan menggunakan heading, dimana untuk judul ataupun bab 1, bab 2, bab 3 kita menggunakan heading 1. Caranya, kita blok judul kata pengantar ini dan kita jadikan sebagai heading 1. Klik kanan, pilih modify, kita edit di sini, fontnya Times New Roman, ukuran fontnya 14, warnanya hitam, kita bold dia, dan kita taruh di tengah. Klik automatically update dan OK. Kata pengantar sudah menjadi heading 1 dan kita bisa lihat di bagian headings, kata pengantar sudah muncul. Nah, kita lakukan hal yang sama kepada judul-judul atau
ataupun bab 1, bab 2, bab 3. Pada judul daftar isi, kita lakukan hal yang sama, kita blok daftar isi dan kita jadikan sebagai heading 1. Dan di sini kita tidak perlu memodifikasinya lagi karena di awal di kata pengantar kita sudah memodif agar otomatis terupdate di judul berikutnya. Dan pada judul berikutnya kita bisa lakukan hal yang sama seperti kata pengantar dan daftar isi dengan menggunakan heading 1. Lanjut pada bab 2 pembahasan. Jika kalian membuat bab 2 pembahasan dipisahkan dengan cara di-enter secara langsung dan kita ubah menjadi heading 1, itu akan memisahkan bab 2 dan pembahasan secara langsung. Tidak seperti bab 1 pendahuluan yang menjadi satu bagian. Solusinya adalah letakkan kursor di depan pembahasan dan kita gabungkan pembahasan dan bab 2 menjadi satu dulu dan kita bisa klik shift dan enter. Nah, otomatis bab 2 pembahasan itu menjadi satu seperti bab 1 pendahuluan. Kita lanjut ke bab 3 penutup. Kita lakukan hal yang sama seperti bab 2 pembahasan di mana kita gabungkan dulu bab 3 dan penutup menjadi satu dan kita klik shift dan enter. Otomatis bab 3 penutup juga menjadi satu. Oke, untuk heading 1 itu sudah selesai di mana berisi kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup. Nah, kita lanjut menggunakan heading 2 di subbab, di mana subbab merupakan turunan dari bab 1 maupun bab 2 maupun bab 3. Cara mengubahnya juga gampang, kita tinggal blok latar belakang ini dan kita pilih option heading 2. Dan otomatis latar belakang menjadi heading 2 dan kita bisa lihat di menu navigation. Lakukan hal yang sama pada rumusan masalah, kita blok dan kita jadikan heading 2. Nah, pada tujuan juga kita jadikan heading 2. Kita blok, kita pilih heading 2. Oke, untuk bab 1 sudah selesai, kita lanjut ke bab 2 pembahasan. Lakukan hal yang sama pada subbab 2 pembahasan, kita blok dan jadikan dia sebagai heading 2. Lakukan juga hal yang sama pada 2.2, jadikan heading 2. Nah, di sini karena saya merasa subbabnya ukuran fontnya terlalu besar, kita bisa modify dan kita ubah menjadi ukuran fontnya menjadi 12. Dan kita bisa klik OK dan otomatis ukuran fontnya itu berubah. Oke, kita lakukan hal yang sama pada subbab 2.3, jadikan heading 2. Di sini ada subbab 2.4, kita ubah menjadi heading 2. 2.5 juga kita ubah menjadi heading 2. Nah, di sini terdapat sub-subbab di mana turunan dari subbab. Jika sub-subbab itu menggunakan heading 3. Caranya, letakkan kursor di 25.1 dan klik heading 3. Otomatis 25.1 menjadi heading 3 dan kita lihat di menu navigation-nya. Oke, lanjut. Di sini karena ada sub-subbab lagi, letakkan kursor di 25.2 dan klik heading 3. Dan otomatis 25.2 mengikuti 25.1 sebagai sub-subbab. Kita lanjut di bab 3 penutup. Di sini karena ada subbab 3.1, kita ubah menjadi heading 2. Dan otomatis di menu navigation muncul 3.1 kesimpulan. Oke, karena semua judul, bab, subbab, dan sub-subbab masuk di menu navigation, kita pergi ke halaman daftar isi untuk membuat daftar isi secara otomatis. Caranya, letakkan kursor di halaman daftar isi, klik reference, dan klik table of content, dan kita bisa custom. Ini di unklik, dan kita pilih menu modify, dan di sini TOCK1 sebagai heading 1, itu kita bisa edit Times New Roman 12. Oke, selanjutnya untuk TOC2 sebagai heading 2 kita modify lagi.
kita ganti sebagai Times New Roman, ukurannya 12. Oke, dan TOC3 sebagai heading 3 kita modify lagi. Fontnya Times New Roman, ukuran fontnya 12. Kita klik OK. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat daftar isi muncul otomatis tanpa kita mengetik dan membuatnya secara manual. Jadi itu tutorial membuat daftar isi otomatis dan membuat nomor halaman dengan mudah di Word. Dan kalian bisa mengikuti tutorial kami jika mengalami kesulitan dalam membuat daftar isi maupun nomor halaman. Sekarang udah nggak bingung lagi kan bikin nomor halaman sama daftar isi? Iya, ternyata gampang banget. Buat teman-teman semua yang masih bingung, bisa banget ikutin langkah-langkah tadi. Semoga bermanfaat.